Oke, dan ternyata ada paket. Yang ekspektasinya datangnya ini sore, tapi ternyata datang sekarang. Sebenarnya di sini juga ada barang-barang nih yang belum kita buatkan videonya karena satu dan dua hal. Namun karena ini sudah datang, ekspektasinya nanti sore, kita bukan datang sekarang. Kita bikinkan konten yang ini saja dulu. Sekaligus unboxingnya ya. Jadi ini adalah monitor yang kita beli seharga 250.000 dalam kondisi minus, namun dia udah gratis packing kayu ya. Ini cukup kokoh dan kayaknya cukup aman untuk menjaga monitor ini dari benturan. Kita review dulu nih sebelum unboxing untuk packing kayunya. Packing kayunya ini sudah cukup lah untuk menjaga barang ini tertumpuk-tumpuk dengan barang lain, karena ini kita tulisannya tentu saja kargo. Untuk beratnya sekitar 5 kg ya. Cukup kokoh, kita akan buka. Di dalamnya, monitor ini juga di-packing dengan tebal menggunakan plastik dilapis bubble wrap, ditambah lagi dengan penempatan styrofoam di bagian layar depan dan 2 styrofoam kecil di bagian belakang. Sangat aman untuk packingan monitor seharga 200.000. Di sini untuk merekatkan styrofoamnya dia menggunakan balutan plastik lagi yang cukup rapi. Baiklah, lanjut kita buka dan tes monitornya. Untuk kaki-kakinya, kabel power cukup lengkap, kita pasangkan dulu. Menurut penjualnya, monitor ini hanya memiliki satu garis sebagai minusnya. Ada juga pilihannya yang mempunyai white spot. Tapi penjual mengatakan jika produk mereka hanya memiliki satu minus pada setiap unitnya. Jadi, yang white spot ya white spot saja, yang garis satu ya garis satu aja, tidak white spot. Kita pilih yang garis satu karena harganya cukup berbeda jauh dari yang white spot. Tapi garis itu kan bermacam-macam ya. Kita lihat apakah kita mendapatkan garis yang vertikal atau horizontal. Untuk tampilannya dia seperti ini, bagian depan bisa sedikit di-adjust juga, serta bagian belakang ada tombol-tombol untuk on-off, menu, mengatur brightness and contrast, yang harusnya bisa bekerja karena minusnya hanya satu saja, yaitu hanya garis. Untuk portnya cukup baik karena sudah ada satu port kabel HDMI yang tentunya mendukung monitor ini bisa lebih nyaman dalam memproses gambar. Untuk overall fisiknya sih dia cukup baik ya, mulus. Lanjut ke pengetesan. Garisnya horizontal. Dan tampaknya tidak hanya garis karena di sini tampak ada dead pixel berwarna hitam yang ternyata cukup banyak juga, ada 3 atau 4 ini di beberapa titik. Emang kecil gak kelihatan, tapi kalau diteliti lagi kita bisa temukan cukup jelas. Ini kita coba untuk menulis di Word, browsing masih enak, dipakai ngedit juga oke, tidak cukup mengganggu untuk garisnya. Untuk image adjustment-nya kita belum atur, jadi ini mungkin masih bawaan dari CPU sebelumnya, jadi tampak gepeng gambarnya ya. Kalau di sini kita lihat, refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz, yang harusnya nggak bisa ya untuk kabel VGA. Ya benar, mentok di 75 Hz. Dan kayaknya ini masih bug, mungkin monitor ini habis dipakai pada CPU yang di overclock. Bisa jadi salah satu penyebab juga monitor ini bergaris, selain karena usia. Jadi buat kalian yang mempunyai monitor, jangan terlalu dipaksakanlah untuk mendapatkan refresh rate dari layar di luar batas kemampuan yang direkomendasikan, meskipun itu bisa, tentunya beresiko monitor cepat rusak. Kalau mau, beli saja yang memang sudah mendukung refresh rate yang tinggi. Akan lebih aman lagi bagi monitor dan CPU kalian. Untuk semua tombolnya kita sudah tes, dia bisa berfungsi. Dan satu detail lagi yang kita temukan ketika dalam mode hitam full, monitor ini jelas mempunyai satu stack pixel berwarna hijau di bagian kiri.
karena kita tidak melakukan pengetesan dengan metode tes warna di LCD ya, hanya melalui kasat mata saja. Oke, sekian saja untuk review dan unboxing dari monitor 200.000 yang sudah dapat pre-packing kayu atau gratis packing kayu dengan minus hanya 1 garis. Semoga bisa menjadi gambaran, referensi, atau sebuah informasi bagi kalian yang sedang browsing-browsing tentang monitor budget yang masih layak pakai. Overall dengan beberapa minus yang ada tadi, harga 200.000 ini masih worth to buy. Dan kita akan gunakan juga untuk produksi produktif karena ini cukup lumayan enak. Udah ada port HDMI, nanti kita akan beli kabel HDMI-nya juga. Nanti jika monitor ini masih ada, admin simpan linknya di deskripsi buat yang mau beli. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya.